Seorang pria asal Surabaya ditemukan meninggal saat menginap di salah satu hotel di Kota Malang. Belum diketahui penyebab kematian korban, namun dugaan sementara korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Korban yang diketahui berumur 49 tahun asal Surabaya ini ditemukan tidak bernyawa oleh karyawan hotel. Saat itu karyawan hotel yang akan menginformasikan kepada tamu tentang waktu check-out pukul 13.00. Namun hingga pukul 14.00 tamu tersebut belum juga keluar dari kamar. Karena tidak ada respon dengan menggunakan kunci hotel, karyawan mencoba masuk ke kamar. Saat berhasil masuk, karyawan mendapati korban meninggal dunia dalam kondisi terlentang di atas tempat tidur. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Kapolsek Klojen Tukimin Hadi mengatakan bahwa dari keterangan pihak hotel, tamu tersebut masuk pada tanggal 25 Juli lalu. Sedangkan saat dilakukan pemeriksaan kepada jenazah, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun petugas menemukan sejumlah obat di kamar. Untuk memastikan, petugas medis juga melakukan swab kepada jenazah dan hasilnya negatif COVID-19. Sementara usai melakukan olah TKP dan untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas kepolisian dan tim medis mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan visum. Jenazah yang tadi dilaporkan oleh dari pihak petugas hotel, di mana telah terjadi orang meninggal dunia di kamar hotel, yaitu pukul 14.00. Mengingat pada hari ini juga seharusnya check out pada jam 1.00 atau 13.00. Karena di bel tidak ada respon, sehingga dibuka dengan kunci ganda dan diketahui oleh saksi korban telah terlentang, sehingga dilaporkan langsung ke Polsek Klojen. Simon Alfredo melaporkan. Sebuah rumah sakit di Kota Malang meminjamkan tabung oksigen secara gratis untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Tabung oksigen yang dipinjamkan ini sebagai upaya membantu warga yang tengah kesulitan mendapatkan layanan oksigen karena kelangkaan tabung. Peminjaman tabung oksigen secara gratis yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Jalan W.R. Supratman, Klojen, Kota Malang ini sudah dilakukan dalam sepekan terakhir. Puluhan tabung oksigen yang disiapkan dan dipinjamkan ke warga yang menjalani isolasi mandiri. Tabung oksigen yang dipinjamkan tersebut merupakan tabung oksigen yang tidak digunakan oleh rumah sakit, sehingga tidak mengganggu layanan medis di rumah sakit. Sudarmaji, Humas Rumah Sakit mengatakan peminjaman ini didasari kepedulian rumah sakit karena banyaknya warga isolasi mandiri yang membutuhkan tabung oksigen namun ketersediaannya kini tengah langka. Total sudah 20 lebih tabung oksigen yang sudah dipinjamkan ke warga isoman. Tidak hanya di Kota Malang namun juga di Kabupaten Malang. Untuk masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen selama kebutuhan isolasi mandiri, secara teknis cukup mudah. Masyarakat menghubungi relawan di Sekretariat Malang Bersatu Lawan Corona untuk kemudian diberi rekomendasi peminjaman tabung oksigen di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit juga bersyukur karena masyarakat yang meminjam juga disiplin. Ketika kebutuhan tabung oksigen sudah selesai, peminjam juga langsung mengembalikan sehingga bisa digunakan untuk pasien isoman lain yang membutuhkan. Kita tentunya sangat berterima kasih kepada banyak pihak, termasuk rekan-rekan media yang memberikan kesempatan kita untuk mengakses, untuk menolong banyak orang dalam era COVID ini. Jadi Mawar ini memiliki program namanya Mawar Merdeka. Merdeka itu artinya merawat dengan kasih. Nah, kasih yang kita berikan salah satunya adalah bagaimana kita respect, memberikan pertolongan apapun terkait COVID. Selain misalkan soal swab antigen yang dengan harga terjangkau, terus kemudian hal-hal yang lain, juga vaksin, termasuk ada kesempatan peluang kita bisa meminjamkan tabung oksigen yang kebetulan memang itu di Rumah Sakit Mawar ada yang tidak termanfaatkan. Jadi kita tetap prioritas tabung oksigen itu dipergunakan untuk pasien persalinan yang ada di Mawar, tapi ketika ada yang tidak termanfaatkan, itu kita manfaatkan secepatnya untuk meminjamkan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Kita bekerja sama dengan rekan-rekan media, termasuk rekan-rekan MBLC, Malang Bersatu Lawan Corona. Jadi
masyarakat bisa langsung melaporkan melalui MPLC. MPLC langsung memberikan rekomendasi untuk meminjamkan tabung oksigen itu dari Mawar. Simon Alfredo melaporkan. Mendukung tercapainya herd immunity, Civitas Akademika dan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Unisma dan RSI menggelar vaksinasi COVID-19 untuk keluarga besar Unisma dan masyarakat yang berlangsung pada hari Sabtu 31 Juli 2021 bertempat di Hall Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan Unisma. Kegiatan pemberian vaksin untuk keluarga besar Unisma dan warga masyarakat ini berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity setelah para dosen dan karyawan yang terlebih dahulu mendapatkan vaksinasi. Pada kegiatan vaksinasi hari pertama ini, sebanyak 2.500 keluarga besar Yayasan Unisma mendapatkan vaksin yang berlangsung di Gedung Bundar Unisma dengan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Islam Unisma dan Fakultas Kedokteran Unisma. Kegiatan vaksin COVID-19 ini dihadiri Rektor Profesor Dr. Maskuria MSI beserta jajaran Wakil Rektor, pengurus yayasan, dan Direktur RSI. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Unisma, Rumah Sakit Islam Unisma dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama. Dalam sambutan Ketua Satgas COVID-19 Unisma, Dr. Nur Sodik Askandar menjelaskan, untuk hari Sabtu ini sebanyak 2.500 keluarga besar Yayasan Unisma mendapatkan vaksinasi, dan untuk hari Minggu 2.500 untuk masyarakat umum. Sementara itu, Rektor Unisma Profesor Dr. Haji Maskuria MSI dalam sambutannya berterima kasih kepada Provinsi Jawa Timur atas kepercayaannya kepada Unisma untuk menyelenggarakan kegiatan vaksin dan kepada RSI, Fakultas Kedokteran Unisma dan Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi oleh Rektor beserta jajaran Wakil Rektor, Sekretaris Yayasan, Direktur Program Pasca Sarjana ke ruang vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini diperkirakan akan selesai pada pukul 1 siang dan untuk hari Minggu akan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada pagi hari ini, Universitas Islam Malang dipercaya oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk menyelenggarakan vaksinasi. Kerjasama juga Unisma tentunya dengan rumah sakit, tentu dengan melibatkan Fakultas Kedokteran ya. Yang itu kita peruntukkan kepada keluarga besar dari Yayasan Universitas Islam Malang. Baik itu dosen, karyawan, kemudian juga istri, suami, anak-anak, baik yang ada di Unisma, di RSI, Ismainus maupun di Polisma, dan terutama juga kepada mahasiswa dan juga pada para alumni. Nah, mengingat mahasiswa Unisma ini banyak yang di luar daerah, sehingga yang di Malang ini baru tercover kira-kira sekitar 4-500. Sehingga kita melibatkan pula vaksinasi ini pada masyarakat di sekitar kampus Universitas Islam Malang. Dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di Malang Raya maupun di kabupaten. Itulah yang menjadi concern kami, melindungi Civitas Akademika, melindungi keluarganya, melindungi masyarakatnya, melindungi mahasiswanya, melindungi alumninya, melindungi tokoh-tokoh masyarakatnya, sehingga kita akan bisa bangkit kembali dalam membangun ekonomi, membangun budaya, membangun peradaban sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Malang sempat diwarnai pelanggaran protokol kesehatan, yaitu kerumunan warga. Terjadinya kerumunan warga ini disebabkan antrian panjang akibat antusias saat pelaksanaan vaksinasi. Bertempat di salah satu halaman sekolah di Kabupaten Malang, ribuan warga mengantri untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Antrian warga menyebabkan kerumunan pun tak terhindarkan saat warga melakukan registrasi atau pendaftaran vaksinasi. Tampak antrian penerima vaksin banyak yang bergerombol di halaman sekolah.
Sedangkan fasilitas tempat duduk tampaknya tidak tercukupi. Begitupun rambu-rambu bagi masyarakat yang hendak menerima vaksin di area pelaksanaan vaksinasi juga minim. Di area parkir calon penerima vaksin, akses masuk dan keluar menjadi satu yang menambah kerumunan warga. Di tengah pengawasan Forkopimda Kabupaten Malang, pelaksanaan vaksinasi tersebut, petugas sempat memperingatkan masyarakat untuk tidak berkerumun. Namun tidak lama kerumunan kembali terjadi, sehingga petugas pun terus mengimbau agar tidak berkerumun. Kapolres Malang menjelaskan peserta vaksinasi sangat antusias sehingga sempat terjadi kerumunan. Namun setelah petugas melakukan penertiban, akhirnya peserta vaksinasi kembali tertib menjaga protokol kesehatan. Untuk bisa tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok, sementara vaksinasi kali ini ditargetkan 2.500 dosis bisa disuntikan ke warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Gondang Legi dan Kecamatan Pakis. Untuk target hari ini kurang lebih 5.000 orang yang harus tervaksin pada pelaksanaan hari ini. Untuk lokasi ada di 2 kecamatan, di Pakis dan juga Kecamatan Gondang Legi. Masing-masing targetnya 2.500, itu pun di tiap kecamatan terbagi di 2 lokasi. Tujuan pelaksanaan vaksinnya kita untuk mempercepat program pemerintah menciptakan herd immunity di Kabupaten Malang ini pada khususnya. Jadi apa yang kita lakukan ini selain untuk menciptakan herd immunity agar masyarakat bisa lebih sehat lagi nanti. Untuk sementara animo masyarakat banyak dan banyak juga yang belum tervaksin. Nanti akan kita acarakan lagi di kemudian hari. Untuk target berikut masih kita lakukan pendataan, kemungkinan di sekitar daerah Lawang, kemudian di Singosari, dan juga di Dampit, Turen. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu untuk menekan penyebaran COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Batu membuat inovasi, mendirikan gerai masker gratis bagi masyarakat. Inovasi yang dilakukan Satlantas Polres Batu dengan cara menyulap mobil dinas Satuan Lalu Lintas Polres Batu layaknya gerai yang diparkir di pasar tradisional Kota Batu. Upaya menekan penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan 5M, Satuan Lalu Lintas Polres Batu mendirikan gerai masker gratis di pasar tradisional Kota Batu. Pengunjung maupun pedagang pasar Kota Batu antusias langsung menyerbu gerai masker gratis dari Polres Batu. Masker gratis bagi masyarakat yang berkunjung ke pasar maupun pedagang ini tidak hanya disediakan di gerai masker, namun juga dilakukan pembagian langsung kepada pengunjung maupun pedagang pasar. Selain membagi masker gratis, Kapolres Batu bersama Satgas COVID Kota Batu juga melakukan sosialisasi 5M dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo menjelaskan pendirian gerai masker dilakukan sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Kapolres menghimbau seluruh masyarakat Kota Batu agar tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah harus tetap memakai masker karena dengan memakai masker akan menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain dari potensi penularan COVID-19 agar herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai. Jadi untuk gerai masker yang diadakan oleh Polres Batu ini merupakan program dari pemerintah di mana kita menggiatkan masyarakat sehingga masyarakat disiplin menggunakan masker. Karena bagaimanapun juga vaksin yang paling utama adalah penggunaan masker dan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat di Batu ini dengan kesadaran tanpa harus dikejar-kejar ataupun dipaksa, tetapi menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Tingkat kesadaran tinggi dan masyarakat ini. Alhamdulillah kalau di Batu ini seperti kita lihat tadi, antusiasme para warga dalam menggunakan masker ini sangat tinggi dan tertib menggunakan masker di Batu ini. Yang pasti angka COVID akan turun dan dengan adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan baik protokol kesehatan, vaksinasi,
sehingga herd immunity yang ada di Batu dapat terlaksana ataupun terbentuk, sehingga di Batu ini masyarakat bisa pulih kembali, mobilitas masyarakat juga biar kembali lagi seperti dulu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat sepinya pembeli dan menurunnya kunjungan wisata ke Kota Batu, harga apel di tingkat petani mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada sulitnya petani untuk bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan untuk mengurangi biaya produksi petani melakukan perawatan apel sendiri. Masih belum ada kenaikan kembali harga apel di tingkat petani setelah turun beberapa waktu yang lalu dikeluhkan para petani. Turunnya harga apel ini sangat dirasakan oleh para petani karena biaya perawatan yang tinggi, khususnya untuk obat-obatan dan seringnya biaya produksi tidak kembali akibat rendahnya harga jual. Saat ini harga apel di tingkat petani masih di kisaran 8 ribuan per kilogram, jauh di bawah harga standar untuk bisa mengembalikan modal di atas 10 ribuan per kilogramnya. Tidak hanya itu, faktor cuaca dan penyakit juga berdampak pada kurang maksimalnya hasil panen, baik volume maupun kualitas apel. Menurut salah seorang petani setempat di kawasan Tulungrejo, Bumiaji Batu menjelaskan, saat ini untuk mengurangi biaya produksi, para petani apel lebih memilih untuk merawat apel sendiri bersama keluarga. Di lokasi lainnya masih cukup banyak buah apel yang mengalami kerusakan akibat lalat buah, sehingga buah membusuk dan rontok baik yang masih berukuran kecil maupun besar. Di sepanjang Jalan Raya Slekta ini, beberapa kios penjual apel sebagian menutup kios karena sepinya pembeli, terutama kunjungan wisatawan dari luar kota. Apel anak tuh ada yang 7,5, ada yang 6. Mana lagi berapa? Untuk mana lagi? Ya sama. Dengan harga jual segitu kembali nggak modal? Nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali ya? Kalau torok itu pasti. Pasti Pak ya? Ya. Pak ini sudah lama harga apel turunnya Pak? Ya selama pandemi ini. Turun Pak ya? Turun jauh. Biasanya kalau musim-musim lagi musim bagus harganya sampai berapa Pak biasanya? Nah musim bagus kemarin tuh bisa sampai 12. Sekarang harga kayak gini nih. Iya. Obat-obatan yang diutamakan tuh obat-obatan harus bisa nentukan pemerintah. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.